Oke, Shalom. Selamat datang kembali di Fellowship Askri pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Nya, semua karena anugerah-Nya. Dan marilah kita menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kebaikan, melakukan kasih, berbagi hidup kepada orang-orang yang di sekitar kita. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya berikan topik mengenai relasi yang akrab dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan, pengorbanan-Mu dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat memahami, hidup kami berbuah menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita akan belajar dengan tema relasi yang akrab dengan Tuhan. Saudara-saudari, saya mengerti bahwa untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan pada zaman sekarang itu sangat sulit. Mengapa demikian? Karena berbagai tantangan dan juga hal-hal yang mencoba menjauhkan kita daripada Tuhan, yang mengalihkan perhatian kita daripadanya. Atas dasar itu, saya mengajak kita untuk kembali untuk membangun sebuah relasi yang akrab dengan Tuhan. Kekristenan itu mempunyai suatu konsep yang sangat sempurna mengenai hubungan dengan Tuhannya, di mana umatnya begitu dekat dengan diri Sang Penciptanya, sehingga umatnya tidak perlu pakai speaker, tidak perlu pakai toa, tidak perlu teriak-teriak untuk berdoa kepada Tuhannya. Cukup bisa di dalam hati saja Tuhan mendengarkan seruan daripada umatnya. Itulah sebuah gambaran yang sangat luar biasa bagaimana hubungan yang akrab dengan umat dan Tuhannya sendiri. Karena umatnya dan Tuhannya itu mempunyai suatu kedekatan yang sangat sempurna, maka manusia yang merupakan umat Tuhan harus terus berada di dalam Tuhan, karena bila mana kita menjauhkan diri kita daripadanya, maka kita akan mengalami sesuatu yang buruk, yaitu kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Ciptakan dunia ini dengan kualitas terbaik. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-31 itu, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Artinya bahwa manusia itu diciptakan dengan segala sesuatu yang lain yang juga merupakan ciptaan Tuhan, mempunyai suatu relasi harmonis yang indah antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan sesama, antara manusia dengan alam semesta. Tuhan ciptakan semuanya itu begitu indah. Dan apa yang menjadi ciptaan Tuhan yang lain diperuntukkan kepada makhluk spesial, yaitu manusia. Manusia inilah yang bertanggung jawab, ya, yang akan mengelola segala apa yang menjadi ciptaan Tuhan yang lain yang ada di muka bumi ini. Dalam kisah awal kehidupan manusia, manusia memiliki relasi yang sangat akrab dengan Tuhan, di mana manusia mengalami damai dan sukacita. Manusia juga mempunyai relasi yang baik dengan sesamanya manusia, yaitu Adam dan Hawa, dan juga manusia mempunyai relasi yang baik dengan lingkungan hidupnya. Ya, jadi semuanya hidup di dalam sebuah keharmonisan. Tetapi walaupun sudah berjalan dengan baik, manusia hidup di dalam sebuah keharmonisan yang indah, di mana pada saat itu tidak ada kejahatan, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, dan lain sebagainya. Tidak ada di dalam diri manusia hal-hal yang jahat. Suasana yang indah, damai, nyaman, itulah surga bagi manusia pada saat itu. Semua karena manusia itu mempunyai relasi yang akrab atau erat dengan Tuhannya.
Melihat relasi yang sangat indah ini, iblis menjadi marah. Ia iri, ia terusik, ya. Sebab manusia bila mana memiliki relasi yang akrab dengan Tuhannya, manusia akan melakukan kehendak Tuhan dan hidup dalam pemerintahan Allah. Itu sebabnya iblis berusaha mengisi pikiran manusia dengan segala pikiran negatif tentang Tuhannya. Sampai pada suatu saat manusia memilih untuk mengikuti perkataan iblis, dan saat itulah manusia mengkhianati Tuhan. Manusia memutuskan untuk patuh terhadap perkataan iblis dan mengabaikan perkataan Tuhan. Dan saat itu manusia putus hubungan dengan Tuhan. Sangat disayangkan, di mana tadinya manusia itu hidup damai, ada sukacita yang luar biasa, ada keindahan yang dialami oleh manusia secara luar biasa karena Tuhan bersama-sama dengan manusia pada saat itu. Tetapi dosa telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Dosa telah merusak hubungan manusia terhadap sesamanya. Dosa telah merusak hubungan manusia terhadap lingkungan hidupnya. Dosa membawa manusia kepada penghukuman yang kekal. Ya. Di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi akibat daripada dosa kita kehilangan kemuliaan Allah, kita tidak lagi bisa merasakan kehadiran Tuhan, damai sejahteranya, keindahan yang sangat indah itu sejak manusia jatuh di dalam dosa. Jadi kita kehilangan segalanya. Nah, saudara-saudari, yang paling penting di sini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena jika seseorang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hubungannya dengan hal-hal yang lain terhadap sesamanya, terhadap lingkungannya, itu pasti akan baik. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mempunyai suatu relasi, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Lah, puji Tuhan, ya, luar biasa, Yesus datang ke dunia untuk memulihkan relasi, hubungan yang tadinya sudah jauh itu, ya, kita terpisah daripada Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan kita yang telah rusak itu. Dia datang untuk memulihkan hubungan kita sehingga kita berkesempatan untuk mempunyai relasi yang akrab kembali kepada Bapa di surga. Karena itu pada kesempatan ini kita akan mempelajari kenapa penting hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kenapa penting ya mempunyai relasi atau hubungan yang akrab dengan Tuhan. Di mana Tuhan sendiri yang memberikan contoh, bahkan dia sendiri yang datang ke dunia untuk memulihkan relasi ini, untuk memulihkan hubungan ini. Dia datang ke dunia, mati, dia berkorban demi memulihkan hubungan kita. Sebab apabila hubungan kita sudah kembali baik kepada Bapa di surga, maka berarti kita terhubung, berkesempatan, atau kita bisa masuk di dalam kerajaannya. Makanya Yesus itulah jaminan keselamatan, karena dia yang datang ke dunia memulihkan hubungan kita kepada Tuhan kita. Nah, alasan yang pertama mengapa penting hubungan yang akrab dengan Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan seperti hubungan seorang anak terhadap bapaknya, ya. Karena kita disebut sebagai anak-anaknya. Itu alasan yang pertama, mengapa penting hubungan yang akrab dengan Tuhan. Di dalam Galatia 3 ayat 26, dia bilang begini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, ini adalah hubungan yang spesial antara anak dengan bapaknya. Ini menggambarkan atau digambarkan kita juga demikian dengan Tuhan kita. Ya, seperti hubungan kita dengan Bapa duniawi kita, demikian juga kita mempunyai gambaran hubungan kita dengan Bapa di surga. Nah, saya punya anak dua. Kalau anak saya ini mempunyai suatu kebutuhan, maka dia tidak perlu meminta. Sebelum dia meminta, saya sudah memberikannya. Saya sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anak saya, pada waktu dia sudah saatnya dia bersekolah, dia tidak perlu minta, Pak, saya mau sekolah. Enggak, dia enggak minta dulu. Saya sudah daftar dia di sekolah.
Apabila itu yang menjadi kebutuhan, keperluannya, saya daftar dia. Dia nggak minta, Pak, beliin saya baju sekolah. Saya sebagai orang yang bertanggung jawab, orang tua yang bertanggung jawab kepada anak saya langsung beliin dia apa yang menjadi kebutuhan sekolahnya, seragam sekolahnya, bukunya, dan peralatan yang lain. Lalu dia juga nggak perlu minta, Pak, saya butuh uang sekolah, Pak, belum bayar. Enggak, saya sebagai seorang bapak yang baik terhadap anak saya membayar uang sekolahnya. Dan berbagai kebutuhan yang lain, saya juga mempunyai harapan terbaik kepada anak saya, bagaimana mengarahkan dia ke depan, supaya dia menjadi anak yang baik dan bisa berguna bagi bangsa dan negara ini. Nah, relasi seperti ini digambarkan kepada kita sebagai umat Tuhan, bagaimana hubungan kita kepada Bapa duniawi kita, ya, Bapak yang jahat aja bila mana ada anak yang meminta roti, dia tidak mungkin memberikan kalajengking, kata firman Tuhan ya. Kalau ada yang minta ikan kepada bapaknya, nggak mungkin beri kalajengking. Kalau ada yang minta batu, nggak mungkin kalau ada anak minta roti, nggak mungkin beri batu kepada anaknya. Jadi pasti memberikan yang terbaik. Nah, gambaran-gambaran seperti ini, hubungan seperti ini diumpamakan juga dalam hubungan kita kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kita penting mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena relasi ini digambarkan seperti kita kepada Bapa kita. Kita disebut sebagai anak-anaknya. Dan kita memanggil Tuhan kita sebagai Bapa. Bapa yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Ini sebuah gambaran yang luar biasa. Artinya, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita ragukan? Bukankah Bapa di surga bertanggung jawab kepada anak-anaknya? Nah, ini gambaran yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, di saat kita sedang mengalami situasi yang sulit, ya kita nggak tahu masa depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita punya Bapa yang baik. Kalau Bapa duniawi kita mungkin Bapa yang jahat, yang pernah memperlakukan kita tidak adil, yang mungkin pernah memperlakukan kita tidak semestinya. Tetapi saya mau beritahu bahwa kita punya Bapa yang sempurna, kita punya Bapa yang luar biasa bertanggung jawab atas kehidupan kita. Nah, itu alasan mengapa penting untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita, barangkali saat ini kita kurang mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan, ayo kembali kepada relasi yang akrab dengan Tuhan. Bila kita mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan, hidup kita aman. Ya. Lalu yang kedua, mengapa penting hubungan yang akrab dengan Tuhan? Yaitu karena hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan seperti ranting dari pokok anggur. Itu dicatat di dalam Yohanes 15 ya, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Sebenarnya kalau kita mau baca dari ayat yang pertama sampai 8, tapi saya baca ayat yang ke-5 saja sampai ayat yang ke-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini gambaran yang luar biasa. Tuhan pokok anggurnya, kita ranting-rantingnya. Saudara pernah lihat ranting yang bisa hidup tanpa pokok? Nggak bisa ya, saudara ya. Inilah gambaran yang luar biasa. Tuhan itu pokoknya, kita rantingnya. Nah, lalu di ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara suka ini, saya juga suka ayat yang ke-7 ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Enak saudara ya, minta apa saja yang kamu kehendaki. Wow, saudara. Saudara punya pergumulan doa apa saat ini? Ya, saudara punya permintaan apa kepada Tuhan saat ini? Dia bilang begini, mintalah apa saja. Wah, ini dahsyat saudara. Pergumulan apa saudara? Yang paling berat, yang paling hebat.
Saya mau beritahu bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak sanggup untuk kita kerjakan. Dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang mempunyai segalanya. Dia pemilik dunia ini, dia pemilik segala sesuatu yang ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nah, sekarang dia bilang begini, mintalah apa saja, apa saja. Ini kan jaminan yang luar biasa, saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Oh, ini dahsyat, saudara ya. Dan kamu akan menerimanya. Waktu saya baca ini, wah, ini saya pikir apa saja ini saya bisa menjadi orang yang dahsyat ini kalau saya minta apa saja dan Tuhan memberikannya kepada saya. Tapi rupanya setelah saya membaca berulang-ulang, ya ini penggambaran, saudara ya. Benar, memang apa saja, ya apa saja, minta apa saja yang kamu kehendaki. Tapi ini khusus bagi mereka yang mempunyai relasi yang digambarkan oleh Tuhan sama seperti pokok anggur dengan rantingnya yang tidak bisa terpisah sama sekali. Ya. Jadi kalau saudara memiliki relasi yang seperti pokok anggur dengan rantingnya, baru minta apa saja yang kamu kehendaki. Baru, saudara-saudari. Jadi tadinya saya sudah senang banget nih. Wah, enak ya jadi orang Kristen ya. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, ternyata setelah saya baca, oh rupanya ini bagi mereka yang memiliki relasi yang digambarkan seperti pokok anggur dengan rantingnya. Jadi saya mulai berpikir, wah ternyata kalau saya belum mempunyai relasi yang seperti ini, oh belum bisa ini, belum bisa saya minta apa saja yang saya kehendaki lalu saya menerimanya. Nah, saudara begini, kalau kita memiliki relasi sama seperti yang digambarkan di sini, seperti pokok anggur dengan rantingnya, maka kita punya kehendak, kita punya permintaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita nggak bisa terpisah daripada Allah. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, orang yang tinggal di dalam Tuhan pasti punya kehendak yang baik. Orang yang tinggal di dalam Tuhan pasti punya kehendak yang sama dengan kehendak Bapaknya di surga. Sehingga permintaannya nggak aneh-aneh. Dia nggak minta istri orang. Dia nggak minta mobil orang lain, dia nggak minta milik orang lain. Oh, begitu ketemu mobil bagus, wah dalam nama Yesus, wah diurapi lagi pakai minyak urapan, dalam nama Yesus besok mobil ini pindah. Oh saudara, itu nggak benar, saudara ya. Aduh, lihat milik orang tumpang tangan, doakan dalam nama Yesus akan jadi milik saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu ngacau itu. Ngawur doa yang seperti itu, saudara. Nah, orang yang tinggal di dalam Tuhan, pasti doanya juga baik, pasti doanya juga benar, pasti dia mempunyai kehendak yang sama dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah relasi yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita mau ya, doa kita dijawab oleh Tuhan, sama seperti yang digambarkan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-7 ini, saudara. Jadi minta apa saja yang kamu kehendaki, betul. Tapi relasinya harus sama seperti relasi pokok anggur dengan rantingnya. Saya perhatikan, saudara, pokok itu kan pokok itu kan batang ya. Batang yang menyuplai segala apa yang menjadi kebutuhan daripada ranting itu. Ranting bisa mengeluarkan daun kalau ada suplai makanan, kebutuhan makanan yang akan disuplai oleh pokoknya atau dari batangnya. Dia bisa berbuah kalau ada penyuplai, ada suplai makanan daripada pokok anggur itu sendiri. Jadi kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa berbuah bahkan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai relasi yang akrab seperti yang digambarkan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8 ini, kita nggak bisa berbuah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi gambaran yang sangat luar biasa antara umat Tuhan dengan Tuhan sendiri itu digambarkan seperti pokok anggur dengan rantingnya, di mana ranting tidak akan bisa berbuah, bahkan tidak bisa hidup tanpa pokok anggur itu sendiri. Pokok anggur itulah yang menyuplai makanan. Pokok anggur itulah yang akan memberikan hidup kepada rantingnya. Demikian juga kehidupan kita. Jadi jangan berpikir, saudara, oh saya masih hidup nih, saya bisa melakukan banyak hal. Betul,
kita bisa hidup secara fisik, tapi rohani kita, roh kita sudah mati, ya. Roh kita sudah mati kalau kita sudah jauh daripada Tuhan. Ini penting sekali untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, karena kalau kita tidak punya hubungan atau relasi yang akrab dengan Tuhan, kita nggak bisa berbuah banyak, ya. Bahkan kita kering dan dibuang, dibakar, menjadi kayu bakar, saudara-saudari, ya. Lalu yang ketiga, 3 bagian saja, ya. Tentu masih banyak gambaran-gambaran yang lain mengenai hubungan kita dengan Tuhan, umat Tuhan dengan Tuhannya. Itu penggambarannya banyak sekali, saudara. Nah, sekarang yang ketiga, kita itu digambarkan, hubungan kita dengan Tuhan kita digambarkan seperti domba dengan gembalanya. Jadi 3 bagian saja, saudara, cukup bagi kita untuk pagi hari ini. Tentu masih banyak penggambaran yang lain, tetapi saya ambil 3 saja gambaran umatnya dengan Tuhannya, ada 3 bagian. Nah, kenapa penting? Yaitu karena hubungan kita dengan Tuhan digambarkan seperti domba dengan gembalanya. Saudara, saya membaca ada satu buku, di mana di buku itu diberitahukan mengenai domba. Domba itu rupanya adalah binatang yang lemah, binatang yang mempunyai banyak sekali keterbatasan. Nah, ini cocok untuk menggambarkan kita, kalau kita disandingkan dengan Tuhan, maka kita menjadi manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan penggambaran ini cocok untuk kita. Kita sebagai domba dan Tuhan adalah gembalanya. Nah, domba itu, saudara, dari buku yang saya baca, diberitahukan bahwa dia hanya mempunyai, dia bisa melihat jauh ke depan kurang lebih 20 meter. Jadi domba itu hanya bisa melihat ke depan sepanjang 20 meter saja. Nah, ini dari buku yang saya baca, ya. 20 meter saja. Saya lupa buku judulnya apa. Ini udah lama saya baca, tapi saya masih ingat bagian ini. Nah, dia hanya bisa melihat 20 meter ke depan saja. Jadi setelah 20 meter, dia nggak bisa lihat. Itu buram, ya. Yang tadinya ada singa misalnya, dia pikir itu batang kayu, dia pikir itu batu, karena dia sudah buram, dia nggak jelas lagi penglihatannya. Hanya bisa melihat sejauh 20 meter ke depan. Nah, ini menggambarkan kehidupan kita, bahwa memang kita nggak bisa lihat jauh ke depan, bahkan kita nggak bisa lihat kehidupan kita setelah ini apa yang akan terjadi. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kalau Tuhan menggambarkan kita sebagai domba, dan dia adalah gembalanya, nah kita berarti perlu memiliki relasi hubungan yang akrab dengan gembala kita. Sebab domba itu nggak bisa hidup tanpa gembala. Dia harus dituntun, dia harus diarahkan, bahkan dia harus ada di dalam kawanan penggembalaan. Sebab kalau dia terpisah, pasti dia akan tersesat. Kenapa? Karena dia nggak bagus penglihatannya. Dia tidak bagus. Dia nggak tahu ada mangsa, ada yang memangsanya di depan, ada singa di depan, ada binatang buas di depan, karena hanya 20 meter saja. Dan singa itu kan kecepatan larinya begitu cepat, saudara. Ya, harimau itu cepat sekali, dan jarak 20 meter bila jangkauan itu, kalau singa itu cepat sekali dia terkap, dia langsung makan itu domba yang terpisah, saudara. Nah, artinya bahwa kita nggak bisa pisah daripada Tuhan. Kita harus mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan. Kita harus tetap ada di dalam penggembalaannya. Yohanes 10 ayat 14-15, dia bilang begini, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Dia gembala, kita domba-dombanya. Jadi penggambaran hubungan seperti ini yang harus kita jaga dan harus kita mengerti. Kita digambarkan seperti domba, Tuhanlah yang gembalanya. Dia bilang begini, domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, gembala mana yang bisa memberikan jaminan seperti ini? Dia memberikan nyawanya loh, saudara, untuk menyelamatkan domba-dombanya. Jadi kita punya keterbatasan sebagai manusia, tapi kalau kita punya relasi yang akrab dengan Tuhan, wow, ini luar biasa, saudara.
kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita ada dalam penjagaan Tuhan, dan Dia adalah gembala yang baik. Dia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Jadi kalau ada musuh, kalau ada hal-hal yang lain yang mengganggu kehidupan kita, ya gembala kita pasti akan bertanggung jawab atas kehidupan kita, saudara. Jadi situasi apapun yang kita alami saat ini, kalau kita memposisikan diri kita sebagai domba kepada Tuhan, kita aman. Tapi masalahnya kita nggak memposisikan diri kita sebagai domba. Kita pikir kita hebat, kita terpisah dari kawanan penggembalaannya. Kita nggak mau berkomunitas dengan orang-orang percaya. Kita terpisah sendiri, merasa hebat sendiri. Dan kita nggak punya relasi lagi dengan Tuhan. Pikir kita bisa melakukan banyak hal. Apalagi kalau kita sudah punya duit, saudara. Kita nggak lagi datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh karena merasa udah punya ini dan punya itu. Nah, karena itu saudara-saudari, kita perlu mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan. Nah, iblis paling nggak suka kalau manusia punya relasi yang akrab dengan Tuhannya sendiri. Kenapa? Karena kalau manusia mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhannya, maka manusia dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau manusia punya relasi dengan Tuhannya, manusia bisa mempunyai potensi yang luar biasa. Dia bisa berbuah banyak, dia bisa mempunyai kuasa, dia bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhannya kalau dia punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Jadi iblis nggak suka kita punya relasi dengan Tuhan kita. Nah, karena itu suatu ketika, saudara, ini cerita ya, suatu ketika iblis yang merupakan raja daripada penguasa kegelapan itu, dia kumpulkan anak buahnya dari seluruh dunia. Wah, saudara, dia kumpulkan anak buahnya dari berbagai penjuru dunia, dia kumpulkan begini. Wah, sekarang kita mau mengadakan rapat besar. Wow, iblis juga bisa bikin rapat ya. Ini cerita ini, saudara ya, buatan saya. Jangan nanti berpikir, oh teologi ini sesat ini. Enggak, ini cerita ini aja, fiksi begitu ya. Nanti orang bilang, oh sesat ini, kok ada rapat iblis. Nah, ini cerita perumpamaan saja. Jadi dia kumpulkan seluruh roh-roh jahat dari berbagai penjuru dunia. Dia tanya satu persatu, selama ini apa yang sudah kamu perbuat? Dia tanya kepada anak buahnya. Oh, ada yang bilang, oh raja, mereka panggil raja. Raja, waktu itu ada manusia yang lagi tidur. Oh, tiba-tiba saya ada di situ, di kamarnya saudara. Dia, kok saudara sih ya. Jadi setan itu atau roh jahat itu bilang, dia laporin kepada rajanya, saya ada di samping dia nggak tahu bahwa saya gangguin tidurnya, dan ketika dia bangun saya tunjukin diri saya dengan muka yang seram, ketakutan dengan wajah yang pucat, dan dia berteriak. Dia melihat wajah saya, wah dia senang begitu. Setannya senang ya, dia bikin takut orang. Lalu dia tanya yang lain, kamu apa yang sudah kamu lakukan? Orang ini bilang, saya juga menunjukkan diri ya, saya jadi seorang perempuan yang berbaju putih dan muka seram, lalu saya tunjukin diri saya kepada orang dan mereka berteriak histeris dan mereka ketakutan luar biasa. Dan dia tanya semua dan hampir sama rata-rata laporan mereka demikian. Sekarang iblis bilang begini, jangan pernah lagi lakukan hal yang sama kepada manusia. Kita mau ubah strategis. Wah, mereka bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa si raja kita ini ubah strategis? Padahal kan udah bagus ini. Kita takut-takutin manusia dengan wujud kita yang seram, mereka kan ketakutan. Lalu iblis bilang, tahu nggak? Gara-gara kamu tunjukin dirimu di kamar orang itu, kamu tunjukin dirimu, besoknya dia panggil pendeta. Dia panggil pendeta dan akhirnya dia ngusir kamu dari situ kan. Pendeta itu berdoa kepada Tuhannya dan usir kamu dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan, roh jahat, keluar dari tempat ini. Akhirnya sejak saat itu kamu nggak pernah ke situ lagi kan. Jadi sekali lagi, jangan pernah kamu tunjukin dirimu kepada manusia. Dia beritahu kepada anak buahnya semua, jangan tunjukin diri lagi, jangan kasih penampakan. Ya, kalau ada yang menampakkan diri, akan diberi sanksi, saudara. Ya, diberi sanksi, diberitahukan kepada murid-muridnya. Lalu saudara, mereka bertanya, lalu kalau begitu tugas kita apa? Nah, sekarang tugas kalian cukup mengalihkan perhatian manusia. Bikin dia sesibuk mungkin.
Supaya apa? Supaya manusia tidak punya relasi, tidak punya hubungan dengan Tuhan, dengan Tuhannya. Bikin mereka sibuk sesibuk mungkin. Kalau manusia sudah sibuk, mereka lupa sama Tuhannya. Wah, mulai saat itu saudara, setan, roh-roh jahat punya strategis yang baru, punya cara yang baru untuk menyesatkan manusia. Jadi setan atau roh-roh jahat tidak lagi menunjukkan dirinya kepada manusia. Karena kalau manusia melihat setan, pasti diusir setannya. Dalam nama Yesus, pergi dari sini. Setannya udah pergi. Lalu rajanya marahin dia. Gara-gara kamu, kita nggak bisa lagi ke situ. Wah, saudara. Jadi yang iblis lakukan sekarang, saudara, dia cukup untuk membuat kita menjadi sibuk. Ya, kita sibuk dengan pelayanan kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan media sosial kita, sampai kita nggak punya waktu lagi dengan Tuhan. Sampai kita tidak bisa lagi berdoa, sampai kita nggak bisa lagi datang ibadah, nggak bisa lagi datang dalam persekutuan, nggak bisa lagi datang dalam doa-doa kegiatan gereja. Kenapa? Sudah terlalu sibuk. Nah, iblis bertepuk tangan, berhasil. Ya, bagi iblis saudara, cukup kita sibuk dan tidak punya waktu untuk Tuhan, udah cukup bagi dia. Dia nggak mau ganggu kita lagi. Kalau orang sudah sibuk, ya udah, nggak usah disesatin lagi. Nggak usah, karena dia udah tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kalau manusia sudah punya hubungan dengan Tuhan, maka manusia efektif hidupnya dapat mempermuliakan Bapa di surga. Jadi kita nggak perlu, bagi iblis, kita nggak perlu bunuh orang, kita nggak perlu melakukan dosa yang secara moral umum, seperti perzinahan, seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Bagi iblis, strategisnya udah beda, saudara. Cukup mengalihkan perhatiannya, bikin dia sibuk. Bahkan hamba-hamba Tuhan bikin sibuk aja hamba Tuhannya, banyak pelayanannya, sampai dia nggak punya waktu lagi untuk berdoa secara pribadi. Ya, karena hamba Tuhan atau siapapun bisa loh saudara pelayanan tanpa hubungan dengan Tuhan. Ya, pelayanan itu kan bisa dipelajari, berkhotbah itu bisa dipelajari. Ya, tapi kalau kita nggak punya hubungan atau relasi dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Ya kan ada firmannya itu. Orang itu bilang, tapi Tuhan aku sudah mengusir namamu. Aku telah mengusir setan demi namamu. Aku telah menyembuhkan ini dan itu, melakukan banyak mukjizat. Tuhan bilang, hey, aku tidak kenal kamu. Kenapa nggak kenal dia? Karena tidak punya relasi, nggak punya hubungan dengan Tuhannya. Jadi orang bisa nggak melayani tanpa hubungan dengan Tuhan? Bisa, saudara. Ya, bisa. Karena itu, saudara, mari kita kembali membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Nah, saya sudah gunakan waktu 33 menit. Sebentar kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai tema ini ya, saudara-saudari, supaya kita kembali memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Baik, saya akan tutup kita dalam doa, setelah itu kita akan berdiskusi bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu dan firmanmu pada pagi hari ini. Engkau yang terus mencerahkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Saya menyapa di sini ada Pak MVP Raja Wali. Shalom. Ada Pak Heri, ada Pak Wahyu Ilahi, ada Pak Gunawan. Shalom. Saudara-saudari. Shalom, shalom. Bu Suryani juga. Shalom, Bu Suryani. Ya, shalom, shalom Pak. Baik, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Saya mulai dari Pak Gunawan dulu. Silakan Pak Gunawan. Ya, shalom, shalom. Terima kasih waktunya Pak Jaya. Shalom semuanya, saudara-saudara. Saya baru pulang dari pasar ini, ngantar istri. Sekarang sudah di rumah. Dan tadi juga sudah dapat ini, bipang. Waduh, mantap bipangnya. Wow, mantap ini. Ya, mantap, mantap. Ya, relasi yang akrab dengan Tuhan. Ya, bagus sekali ini temanya. Dan firmannya bagus juga ya, sangat bagus. Menginspirasi, namanya juga Jaya Inspiration. Ya. Haleluya. Haleluya. Memang ada urapan untuk narasumber-narasumber di Askri ini, luar biasa. Di dalam firman Tuhan ada dikatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi
kalau di dalam kekristenan ini, di dalam sebagai anak-anak Tuhan adalah ada relasi, ada hubungan. Jadi bukan hal yang yang tabu, bukan hal-hal yang goib, bukan hal-hal yang terlalu sakral sehingga sebuah sosok aja Tuhannya itu. Jadi kenapa kita harus mempunyai relasi seperti yang sudah disinggung-singgung banyak oleh Pak Jaya ya, begitu luasnya. Jadi kalau kita itu bergaul akrab, tentu kita itu akan akan meniru dengan gayanya, meniru dengan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita akrabi. Itu otomatis sudah, karena pergaulan itu sangat mempengaruhi 70%, Saudara. 70% sangat mempengaruhi karakter. Nah, makanya di sini karakter, sifat, pola hidup, pola hidup, terus kepribadian itu tergantung kepada sesembahannya. Kepada siapa kita menyembah, itulah karakter kita. Karakter Kristus, pikiran Kristus, kemudian pola hidup Kristus, yang penuh kasih, yang rendah hati. Wah, luar biasa memang ya. Itu aja dulu Pak Jaya, nanti bisa disambung-sambung lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Setuju sekali Pak apa yang Bapak sampaikan, bahwa apa yang menjadi penyembahan kita, sesembahan kita itu mencerminkan karakter kita. Tuhan yang kita sembah itu tercermin dalam perilaku kita, perbuatan kita. Seharusnya demikian, ya, seharusnya demikian. Yang walaupun ada orang-orang Kristen yang memiliki perilaku atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi saya bisa pastikan orang itu, saya bisa pertanyakan apakah dia mempunyai hubungan atau relasi dengan Tuhan. Sebab kalau kita punya relasi atau hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka karakter Tuhan itu akan termanifestasi di dalam tindakan, keputusan, dan perkataan kita. Ya, setuju sekali Pak Gunawan. Terima kasih. Baik, saya ke Pak MVP Rajawali. Shalom Pak MVP Rajawali. Shalom Pak, mungkin ke Ibu Suryani Panto dulu, saya masih wirid sholat duha nih. Oke, baik. Ya. Shalom Ibu Suryani. Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi. Silakan Bu. Shalom. Selamat pagi. Ya, luar biasa firman Tuhan membangun relasi dengan Tuhan. Memang kekristenan itu bukanlah ibadah-ibadah, bukan hanya ritual-ritual ya. Kita bisa saja seperti melayani Tuhan seperti Pak Jaya Inspirasi katakan ya. Kelihatannya aktif, tapi belum tentu memiliki relasi dengan Tuhan. Jadi kekristenan itu adalah hubungan, relasi dengan Tuhan. Walaupun kita giat melakukan segala sesuatu secara rohani, ya, kegiatan-kegiatan rohani, tetapi jika tidak ada relasi dengan Tuhan, pada hakikatnya itu adalah mati. Nah, saudara, ini luar biasa pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Dan kita juga harus tahu bahwa yang menjadi pengusahanya itu adalah Bapa. Dan yang sangat luar biasa, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya. Jadi Yesuslah pokok, Bapa itu pengusahanya, dan setiap ranting yang tidak berbuah, rupanya setiap hari, ya. Setiap hari ketika kita memang tinggal dalam Dia, setiap hari kita ini dipantau. Kita ini dilihat oleh Tuhan bagaimana kehidupan kita hari-hari. Dan kalau ada ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong, ya, dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Itu luar biasa. Jadi betul-betul dipelihara. Jadi dijaga supaya kalau tidak berbuah dipotong. Kenapa dipotong? Karena ketika potong, kemudian akan tumbuh lagi ya tunas yang lain, ya, tunas yang baru, dan kemudian akan menghasilkan buah yang kotor dibersihkan. Jadi ini menunjukkan juga ketika kita tinggal di dalam Dia, hidup kita ini akan diubah. Kita akan diubah dari waktu ke waktu. Sama seperti di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 ya. Tuhan itu adalah Roh Kudus yang ada dalam kita ini yang akan mengubah kita. Kita akan diubah
dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi terus menerus itulah katanya bahwa kita akan memiliki karakter Kristus ya. Jadi ketika kita tinggal dalam Dia dan hidup dalam Dia, membangun relasi dengan Dia, maka hidup kita akan diubah dari waktu ke waktu hingga kita boleh menjadi seperti Kristus. Dan luar biasa ya firman Tuhan menggambarkan relasi tadi Pak Jaya inspirasi seperti domba gembala, kita juga suami istri ya. Istri itu deket banget gitu kan ya. Nah itu dia adalah mempelai laki-laki kita dan kita mempelai perempuannya. Dan semakin kita bergaul satu dengan yang lain, wajah kita kayak mirip gitu ya. Karena memang kita sudah mengenal, saling mengenal. Dan kemudian hubungan kita juga digambarkan seperti seorang sahabat. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14 juga di situ dikatakan bahwa ya ayat yang ya kamu bukan lagi, aku bukan manggil kamu lagi mbak tetapi sahabat ya. Sahabat itu tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Jadi kita bisa curhat, kita bisa berbagi, itu namanya sahabat. Dan kita bukan hanya sahabat, tetapi anak. Nah, wow, luar biasa ya. Dia bapak, anak, itu ada hubungan yang intimasi ya antara kita dengan bapak. Jadi luar biasa. Jadi Allah yang kita kenal, ya Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus itu adalah betul-betul Dia yang telah menjangkau kita, membina relasi, hingga kita juga mempunyai relasi yang luar biasa intim dengan Bapa kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Jadi itu saja Pak untuk saat ini. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa ya. Semakin memperlengkapi kita. Saya setuju sekali Bu apa yang Ibu katakan bahwa Bapak adalah pengusaha daripada pokok anggur itu, dan kalau kita menjadi rantingnya, barang siapa yang tidak berbuah begitu akan dipotong dan kita yang berbuah akan dibersihkan. Ini situasi di mana kita harus mengerti kalau kita sudah ada di dalam Tuhan berarti ada hal-hal yang harusnya kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita, suatu perubahan-perubahan, mungkin perubahan-perubahan kecil tetapi menuju kepada perubahan yang besar ya. Karena orang yang di dalam Tuhan pasti akan diproses oleh Tuhan, dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dan pada saat kita diproses memang situasi ini tidak enak, sama seperti ranting yang tidak berbuah akan dipotong begitu. Dan yang sudah berbuah pun akan dibersihkan supaya makin lebat buahnya, semakin banyak buahnya. Dan mungkin orang nggak sadar ketika sudah di dalam Tuhan, kok saya makin begini ya, ada hal-hal yang terjadi. Dan jangan-jangan itu adalah suatu proses di mana Tuhan mau memurnikan kita, di mana Tuhan mau membersihkan kita supaya kita makin hari makin berbuah dan makin menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau kita tetap mempertahankan, kita bisa mengikut Tuhan dalam situasi seperti itu, kita akan keluar sebagai pemenang. Wah, luar biasa. Baik, saya ke Pak Wahyu Ilahi. Shalom, Pak Wahyu. Shalom, maaf, shalom. Shalom. Monggo Pak Eri, monggo. Oke, saya minta duluan karena ini pas dapat sinyal, jadi saya berhenti di tengah jalan. Setelah itu 2 menit lagi Pak, hilang. silakan. Ditangkap dulu Pak sinyalnya Pak. Saya tangkap sinyal, udah saya ikat ini Pak. Ya, satu-satu. Oke. Relasi yang akrab dengan Tuhan. Banyak orang, saya menyimpulkan Pak ya, terima kasih untuk firman Tuhannya yang dahsyat, luar ajaib. Dampak dari relasi yang akrab dengan Tuhan itu pasti berbuah roh. Amin, ndak amin, harus amin. Ya. Jadi buah roh Galatia 5, 22, 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan terakhir adalah penguasa. Adalah munafik dan nabi palsu, mau Anda bahasa roh, sampai bahasa binatang Anda juga tahu, bahasa malaikat tahu, kemudian adalah nabi palsu, maaf, saya bukan mengcounter ya, bukan ya, tapi penting, doa, jengkang-jengking, terus
guling-guling apapun juga, bahkan ada yang orang pokoknya hidupnya hanya berdoa toh, tetapi tidak menghasilkan buah roh, itu bukan relasi loh. Itu hanya sebuah kepuasan batin pribadi. Wah, hati-hati, hati-hati. Kami juga ada doa puasa loh. Ya, artinya kami membangun relasi, bahkan lewat dari IKIM menciptakan Giba lewat Pak Budi, menggerakkan orang untuk ayo baca Alkitab, itu nggak gampang loh. Ya, tetapi sekali lagi kita ini yang merasa dekat dengan Tuhan, hati-hati juga. Jadi outputnya itu pasti buah roh. Saya kok fanatik soal itu. Pasti berbuah. Lah kalau tidak, itu relasinya secara secara jumlah waktunya, wah itu luar biasa, mengagumkan. Banyak yang saya tidak sesanggup orang-orang seperti itu. Tetapi sayang, buahnya mana? Nah, hati-hati, relasi itu timbal balik, dan di mana kita lebih mempersilahkan Tuhan mempengaruhi kita. Bukan kita memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, hati-hati. Seperti itu. Dampaknya selalu itu. Kalau tidak, maka relasi itu hanyalah sebuah kepuasan batin belaka. Ketika kita stres apa masuk hadiratnya, lega, selesai. Tapi otak pikirannya nggak berubah. Yaitu Filipi 4 ayat 8. Semua baik indah sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Wah, kalau tidak, hati-hati. Nah, tetapi tidak mungkin orang yang akrab dengan Tuhan, itu seperti yang saya katakan tadi, ekses-ekses yang negatif tadi, pasti hasilnya buah roh. Dan Pak Jaya pasti setuju juga dalam hal ini. Ya, tetapi sekali lagi jangan salah ngerti, ini bukan mengcounter ya saudara-saudara, bukan ini wah kalau gitu nggak perlu, enggak juga. Kalau orang yang berbuah roh, pasti itu timbal balik, itu sekeping uang logam. Betapa indahnya ikut Tuhan Yesus. Dan tidak semudah seperti ejekan-ejekan para intoleran. Dan percayalah di dalam Tuhan pasti ada keselamatan. Nah, penutup dari saya. Ini Matius, saya baru saja lihat di internet dan itu ternyata sering. Pihak-pihak luar intoleran itu mengatakan tidak ada keselamatan di kita. Karena Matius 7 ayat 21. Jadi tidak ada gunanya, marilah kepadaku. Relasi itu nggak ada gunanya. Kenapa? Lihat nih Yesus. Aku mengenal engkau pembuat kejahatan-kejahatan. Wah, itu sebuah penyesatan, kupasan-kupasan yang ngawur. So itu baca Alkitab itu mudah karena Tuhan kita ahli bahasa. Tidak cuma taunya bahasa Arab atau Ibrani atau Yunani. Luar biasa ya. Tetapi untuk mengertinya itu perlu teks and konteks. Nah, itu juga perlu relasi yang khusus loh. Jadi luar biasa Pak Jaya, terima kasih. Dan juga untuk saudara-saudaraku yang di luar Kristen, yang mengatakan tidak ada keselamatan di dalam Tuhan, walaupun relasi akrab kayak apapun, hanya karena melihat Matius 7 ayat 21, itu penyesatan. Itu adalah penipuan dari pemutarbalikan arti ayat itu tidak sesuai teks and konteks. Ya, silakan mohon penjelasannya dari Pak Wahyu atau Pak Jaya, silakan yang Matius 7 ayat 21. Aku tidak kenal engkau, aku telah membuat mukjizat bla bla dan lain sebagainya. Itu dipelintir oleh mereka. Tapi saudara-saudara yang punya relasi yang akrab dengan Tuhan, lanjutkan. Tapi endingnya selalu buah roh. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Saya lanjut dan sudah saya ikat sinyalnya. Baik. Terima kasih Pak Heri. Saya bukan hanya setuju Pak, tapi 10. Ya. Saya kasih 10 Pak. Satu sama. Silakan. Ya. Tadi saya sempat singgung bahwa ketika ada orang yang ngaku-ngaku, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu, Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu, aku sudah pelayanan hebat. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, gitu kan. Nah, itu dipelintir oleh kader-kader Sontoloyo, Pak, untuk menyesatkan pengajarannya, baik di sana, terutama di sana, lalu di YouTube dan seterusnya. Itu adalah penyesatan. So itu hati-hati ya, jangan sepetil-sepetil baca Alkitab itu. Silakan Pak. Betul, ya. Itu kan konteksnya kepada nabi-nabi palsu, orang-orang yang mengaku kenal Tuhan, tapi sebenarnya tidak begitu kan, yang membawa-bawa nama Tuhan. Ingat bahwa ada nabi palsu begitu, ada penyesat
ya. Dan mereka-mereka inilah yang Tuhan tidak kenal. Kenal di sini sebenarnya kalau kita baca ya, saya pernah pelajari juga, bukan Tuhan tidak kenal orang itu, Tuhan kan maha tahu ya, dia kenal orang. Tapi harusnya artinya itu dalam terjemahan yang sesungguhnya, aku tidak menikmati kamu. Ya, dia tidak menikmati kehidupan orang itu. Kenapa nggak dinikmati? Karena nggak ada buahnya, Pak. Nggak ada buah. Jadi hanya sekedar melakukan ritual. Ya, dia ngaku diri, KTP-nya Kristen, salibnya gede-gede tuh di lehernya saudara, tapi tidak bawa karakter Tuhan, kan sama aja bohong jadinya kan. Ada nggak penjahat yang berkalung salib? Ada, Pak. Jadi jangan melihat simbol yang dibawa itu udah murid Yesus itu, enggak. Tapi harusnya kita lihat dari mana? Karakternya, ya, karakternya, lihat dari hatinya, perbuatannya, sikapnya, dan lain sebagainya. Jadi dilihat dari karakter seseorang, ya, karakter itulah yang menunjukkan siapa Tuhan yang disembahnya. Jadi kalau karakternya wah jahat, balas kejahatan dengan kejahatan, bahkan sebelum orang lain lakukan yang jahat kepada kita, lakukan dulu, begitu kan? Sebelum kamu ditampar dulu, ya. Kan kita nggak begitu. Kalau ada orang yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya, doakan, kasihilah musuhmu. Nah, ini karakter yang luar biasa, dan orang-orang yang mampu melakukan ini adalah orang-orang yang sudah punya relasi yang akrab dengan Tuhannya, ya, sehingga dia bukan dia lagi yang hidup, tapi Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Tuhanlah yang hidup. Tuhanlah yang ada di dalam diriku. Sehingga kalau dia dirugikan, bukan dia lagi yang dirugikan, tapi Tuhan, begitu kan. Sehingga kalau dia mendapatkan sesuatu, ya bukan dia lagi yang dibanggakan, tapi Tuhan yang dibanggakan. Itu sudah sampai kepada tahap atau level kepada hubungan yang luar biasa ya, antara Tuhan, antara umatnya dengan Tuhannya. Nah, ini yang mereka tidak tahu, konsep atau menafsirkan sekehendaknya sendiri saja dan menyerang kekristenan. Mungkin Pak Wahyu Ilahi ya, bisa tambahkan. Ya. Shalom Pak Wahyu Ilahi. Siap, ya, luar biasa penambahan dari Pak Heri, dari penjelasan Pak Kim. Ya memang di dalam kekristenan itu bukan ritual, tadi sudah disampaikan Ibu Suryani, tetapi lebih kepada hubungan relasi, ya. Makanya di dalam kekristenan itu seperti apa kita harus hidup, ya. Tentunya kita harus mengutamakan relasi itu, berbicara keutamaan, kan begitu, keutamaan kita dengan Tuhan, ya. Tadi ilustrasi dari Pak Daya inspirasi luar biasa tentang bagaimana iblis tidak lagi datang dengan muka seram-seram, kan gitu loh. Tetapi iblis membuat strategi baru, yaitu apa? Bagaimana manusia itu menuhankan kesibukannya, menuhankan hartanya, menuhankan egonya. Berbicara menuhankan itu mengutamakan lebih dari Tuhan, makanya Tuhan marah. Jika barang siapa lebih menyayangi orang tuanya daripadaku, dia tidak layak. Nah, ini sangat-sangat dilematis kalau kita tidak belajar dengan firman Tuhan. Tuhan kan aku bekerja, tadi ayat yang disampaikan, aku sudah melakukan kemuliaan ini dengan namamu Tuhan, menyembuhkan, bernubuat, demi namamu. Tetapi lupa dia tidak lagi mengutamakan Tuhan, ya, mentuhankan mukjizat-mukjizat yang dia lakukan, kan begitu, pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Saudara yang terkasih, ya, inilah yang menjadi problem berat kita sebagai umat pilihan Tuhan, menuhankan. Ketika kita mengutamakan waktu kita untuk bisnis kita, untuk aktivitas kita, itulah bukti Tuhan marah. Bahwa kita tidak lagi menjalin hubungan pribadi, menuhankan firman, menuhankan si firman itu sebagai penolong kita, tetapi lebih kepada kegiatan kita, aktivitas kita. Saya tambahkan juga di dalam Matius 15 ayat 7-8. Di situ jelas sekali dikatakan bibirnya memuliakan Tuhan, tetapi sikap dan hatinya jauh daripada Tuhan.
Kenapa ini Tuhan berfirman seperti itu? Karena apa? Tuhan merasakan hilangnya hubungan, hanya mulutnya saja, tetapi hatinya tidak terikat, tidak terpaut dengan Tuhan secara utuh, secara benar. Dia mulai lepas dari pokok anggur itu. Ini yang harus kita pahami, bahwa relasi keintiman dengan Tuhan itu adalah yang utama. Bukan mukjizat, bukan berkat. Nggak ngurus itu Tuhan, itu kecil, tetapi Tuhan mengatakan, ayo, ya, barang siapa mengutamakan ayah ibunya ininya, dia tidak layak bagiku. Tuhan sangat cemburu, Tuhan pencemburu. Saudaraku, di ayat di 9 juga dikatakan di Matius 15 itu, percuma mereka beribadah kepadaku, tetapi ajaran-ajarannya ajaran manusia. Ya, di sini Tuhan marah karena hilangnya keintiman kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita Tuhan, lebih kepada orang banyak. Tuhan marah, Tuhan nggak mau, Tuhan nggak mau terputus hubungannya dia dengan kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Terus dikatakan, aku sudah menyembuhkan. Mereka menyembuhkan semua, bisa, tetapi hilang. Kenapa Tuhan marah? Kau nyalah engkau pembuat kejahatan, karena hilangnya hubungan, relasi, keintiman dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun keintiman dengan Tuhan secara benar. Tidak lagi ritual-ritual, ya, mukjizat-mukjizat, tetapi mari kita benar-benar dekat dengan Dia, hidup bersama firman-Nya. Karena mukjizat itu kecil. Ketika Tuhan hadir, semua akan lenyap. Ya, ketika Tuhan ada di sekitar kita, hidup dengan kita, aku dan Bapa satu itu, maka sakit, penyakit, mukjizat itu ya, terjadi tanpa kita harus meninggalkan hubungan kita. Mari kita harus hidup dengan benar, menjalin hubungan dengan benar. Karena jangan sampai kita mengutamakan hal-hal yang lain, kita hilang hubungan kita. Kita sibuk berapologet tetapi lupa hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita hidupi hubungan kita dengan Tuhan melalui Askri ini. Luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di tempat ini dan terus hidup di dalam Tuhan dengan menjalin hubungan itu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Wahyu Ilahi, luar biasa penjelasannya ya. Memang benar bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu yang paling penting ya. Kalau orang sudah punya hubungan dengan Tuhan, hidup orang itu baik, dapat menjadi berkat dimanapun dia berada, akan membawa damai sejahtera, akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau orang hanya sekedar melakukan ritual keagamaannya, tapi tanpa hubungan dengan Tuhan, itu akan membawa orang lain juga tersesat ya. Mungkin tadi saya sudah sampaikan juga ya, bahwa orang bisa melakukan pelayanan tanpa hubungan dengan Tuhan. Orang bisa berkhotbah tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Karena itu bisa dipelajari. Itu bisa dipelajari. Untuk menjadi seorang ahli dalam menyampaikan firman Tuhan, bisa dipelajari. Ya, sama seperti mereka yang ceramah-ceramah di luar sana, kan begitu. Atau sama seperti seorang dosen yang mengajar tentang filsafat. Filsafat itu kan, wah, itu pembahasannya luar biasa. Tapi kan belum tentu dia punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Tapi kalau ngomong itu hebat, luar biasa, pengetahuannya luas. Itu bisa dipelajari, khotbah bisa dipelajari. Lalu kalau mukjizat bagaimana, Pak? Bagaimana mukjizat? Nah, kalau mukjizat itu, saudara-saudari, penyebabnya banyak. Ya, bisa dari kuasa kegelapan, ya. Mukjizat juga bisa terjadi karena pengaruh psikologi, ya, bisa. Ada istilahnya orang itu melakukan sebenarnya hipnotis dan lain sebagainya, ya, itu bisa. Berkat gimana? Orang itu dapat berkat, ya, berkat juga bisa diberikan oleh iblis, oleh kuasa kegelapan. Masih ingat waktu Tuhan Yesus dicobai ya, dia bilang kalau engkau mau menyembah aku, ya aku akan memberikan segala isi dunia, segala kemegahannya, aku akan memberikannya kepadamu. Jadi di sini kita lihat bahwa iblis bisa berikan kekayaan, bisa memberikan mukjizat, bisa. Jadi nggak selalu mukjizat itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau apakah saya anti dengan mukjizat? Enggak, saya suka mukjizat Tuhan.
kalau Tuhan lakukan mukjizat. Tapi kan untuk mendapatkan mukjizat harus ada masalah dulu kan. Ya nggak mungkin ada mukjizat tanpa masalah. Kita harus alami masalah dulu baru ada mukjizat. Tapi ingat bahwa mukjizat tidak selalu dari Tuhan. Mukjizat juga bisa dilakukan oleh kuasa kegelapan. Nah, mukjizat yang daripada Tuhan itu tanda. Makanya kan dia bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Jadi ada tanda. Tanda itu apa? Kalau saudara suka mengendarai kendaraan di jalanan, saudara lihat ada tanda-tanda jalan kan, ada rambu-rambu. Nah, rambu-rambu itu bukan tujuan, tapi rambu-rambu itu adalah penunjuk arah. Itu tanda-tanda jalan yang menunjuk kepada arah. Nah, sama mukjizat juga demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu, yaitu mukjizat-mukjizat ini akan menyertai kamu. Nah, mukjizat itu adalah sebuah pengarah yang mengarahkan kita kepada Tuhan. Jadi tujuan kehidupan kita bukan berkat, bukan mukjizat, bukan kesembuhan, tetapi Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Tanda-tanda itu yang akan mengokohkan iman percaya kita bahwa Tuhan itu hebat, dahsyat, luar biasa. Jadi jangan berhenti kepada tanda-tandanya, tapi terus berjalan dalam pengenalan akan Tuhan. Tanda-tanda itu hanya menunjukkan arah kita mau kemana. Dan tidak selalu mukjizat itu berasal daripada Tuhan. Mukjizat bisa dilakukan oleh setan dan kuasa kegelapan. Berkat bisa nggak diberi oleh kuasa kegelapan? Bisa. Tapi kalau mukjizat daripada Tuhan, kalau berkat daripada Tuhan, itu ada damai sejahtera, ada sukacita, dan orang lain diberkati. Baik, saya ke siapa nih? Pak Rantai Perak. Shalom. Selamat pagi Pak Rantai Perak. Shalom, shalom. Ibadah ini. Shalom, shalom semua. Shalom. Shalom. Bicara Silakan, soal Pak. relasi ya. Ya, bicara soal relasi dengan Tuhan. Kalau saya melihat ya, kekristenan itu pengajaran tentang Tuhan, saya lihat kebanyakan stuck di situ ya, pengajaran tentang Tuhan. Yang kurang saya lihat, sebenarnya pengajaran tentang Tuhan itu tidak butuh apa, tentang kabar keselamatan, tentang Injil. Sebenarnya itu kekristenan kita tidak bermain di dalam pengajaran itu. Seperti di judul ini, tetapi kekristenan kita relasi itu. Saya melihat, saya membaca di Injil Yohanes ya. Tuhan Yesus setelah mengajar, saya lihat itu ada di pasal 13. Pasal 13 Tuhan Yesus mengabarkan Injil, berhentinya di pasal 13. Dari pasal 13 itu, dia mulai membasuh kaki muridnya. Di situ dia mulai mengajarkan hubungan itu. Dia sampai dia ditangkap di pasal 17. Di situ dia berbicara tentang kasih. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dalam kasih ini. Kita diajak kembali ke hubungan yang terputus sejak Adam dan Hawa itu. Kembali kita diajak oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam hubungan itu. Dan kalau saya melihat dari apa yang saya coba ingin tahu ya tentang hubungan ini. Ternyata hubungan ini itu soal kuasa. Jadi kasih Allah ini soal kuasa. Di situ ada damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan Tuhan Yesus bilang, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Sampai di pasal 17, Tuhan Yesus bilang, sama seperti Bapa di dalam aku, begitu. Aku di dalam kamu, tinggal di dalam kasihku itu. Jadi kekristenan tinggal di dalam kasih Allah. Iman, Tuhan menuntut iman kepada kita. Iman itu bekerja oleh kasih. Jadi kasih di dalam kekristenan itu suatu hubungan memang hidup. Dia hidup, dia dialami, dia hidup. Karena dia hidup, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera dan sukacita. Dan hasil dari orang yang hidup dalam damai sejahtera dan sukacita ini, itu akan berbuah. Seperti dikatakan ranting-ranting tadi. Itu buah itu akan berbuah banyak. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak.
Nah, itu kalau kita berbicara tentang buah-buah roh itu. Jadi kekristenan kita itu berbuah karena apa? Karena kita ada dalam hubungan ini dengan Tuhan. Ketika kita masuk dalam hubungan ini, ketika kita kembali, kita kan hilang kan, terhilang. Sejak dari Eden itu manusia itu terhilang. Dan ketika hubungan ini terjalin kembali, di situ sebenarnya kekristenan kita hidup di situ. Jadi bukan lagi dari soal pengajaran. Bukan dari soal pengajaran Tuhan datang, Tuhan untuk menebus dosa, Tuhan bangkit, bukan. Tetapi inti dari kekristenan itu hubungan kita itu. Kita kembali ke, kalau saya sangat meyakini Allah Trinitas. Bahwa itu adalah hubungan kasih Allah, kesempurnaan Allah ada di situ. Di situ saya melihat satu-satunya yang membedakan Allah yang benar dengan Allah yang lain, itu adalah dalam hubungan kasih Allah Trinitas ini. Itu kesempurnaannya ada di situ. Dia tidak membutuhkan apapun. Dia sudah sempurna, tidak membutuhkan apapun. Karena dia sudah ada dalam hubungan kasih. Bapa mengasihi Putra, Bapa mengasihi Putra dan Roh Kudus, Putra mengasihi Bapa dan Roh Kudus mengasihi Bapa dan Putra. Yang membedakan Allah dimanapun, kita tidak akan menemukan Allah dimanapun seperti Allah di dalam Alkitab, dalam hubungan ini. Kita manusia diajak kembali ke dalam hubungan ini. Hubungan kasih ini. Jadi kita tidak dapat berhubungan dengan Allah yang benar di luar dari kasih Allah. Harus di dalam kasih Allah kita. Jadi makanya Tuhan Yesus minta tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tuhan Yesus bilang, sama seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu, sama seperti Bapa mengasihi aku. Jadi kita memang diajak masuk ke dalam situ. Itu kasih, itu soal kuasa. Saya bilang soal kuasa. Bukan sekedar kasih, tapi itu kuasa. Yang adalah pribadi Allah itu sendiri. Makanya di dalam ayat Alkitab dikatakan Allah itu kasih. Di situ saya melihat kekristenan kita yang luar biasa sekali. Kita tidak akan menemukan hubungan seperti ini di konsep-konsep ketuhanan manapun, konsep-konsep Allah manapun, itu kita tidak akan temukan di dunia ini. Makanya saya bilang itu kesempurnaan Allah. Dan kita kembali diajak ke dalam kesempurnaan ini. Makanya di akhir-akhir pengajaran Tuhan Yesus sebelum ditangkap, dia katakan supaya mereka sempurna. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam kamu. Supaya mereka menjadi sempurna. Di dalam kasih, kalau kita membaca ini dalam kasih. Jadi intinya ketika Tuhan Yesus setelah selesai dia mengajar tentang keselamatan, tentang apa yang dikatakan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ketika Tuhan Yesus setelah selesai itu di pasal itu 13, dia mulai menggambarkan tentang hubungan kasih ini, yang relasi ini. Mungkin itu. Terima kasih Pak Jaya Inspirasi, sudah kasih kesempatan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom. Terima kasih Pak Rantai Perak ya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka seharusnya kita mempunyai buah dalam kehidupan ini dan kita terus menjaga relasi atau hubungan yang akrab itu, karena kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita mau jadi apa? Ya, kita tidak akan bisa mempermuliakan Bapa di surga. Hanya kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, bukan kalau kita punya pemahaman teologi yang sempurna, bukan. Tapi kalau kita punya relasi hubungan yang akrab dengan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Rantai Perak. Saya ke Pak MVP Raja Wali. Shalom Pak MVP Raja Wali. Shalom, shalom Pak. Shalom Pak. Shalom Pak, silakan Pak. Iya. Ya baik, shalom saudara terkasih, dan shalom semuanya yang ada di live ini. Saya mau nambahkan tentang yang tadi disampaikan oleh Bapak Heri, bahwasanya dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan bukan setiap. Di sini ada kalimat yang berbahasa bukan setiap, jadi enggak semuanya gitu. Kecuali kalau misalkan ayat ini berkata setiap orang yang berseru, tetapi ada kalimat di depannya, ada kalimat bukan. Ya, jadi berbicara tentang relasi kita kepada Tuhan ini adalah salah satu poin penting hidup kita dalam kekristenan gitu. Karena ini adalah tujuan utama kita untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus, supaya kita mempunyai hubungan
yang intim dengan Tuhan, mempunyai relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Itulah tujuan sesungguhnya daripada kekristenan. Supaya apa? Supaya setiap apa yang kita lakukan itu Tuhan akan menjaga kita dengan kuasa Roh Kudusnya begitu. Makanya seperti yang tadi Bapak Heri katakan, memang orang yang jago bahasa roh ataupun jago bahasa apapun belum tentu mereka itu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi hanyalah orang-orang yang mempunyai hikmat dalam pewahyuan, dalam pemberitaan, dalam pengkabaran, itulah adalah orang-orang yang mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan. Memang mereka-mereka yang di luar kita itu sangat mencari-cari kesesatan-kesesatan yang bisa menyesatkan kita semua dalam ayat. Tapi mereka juga lupa dalam ayat mereka ada dalam Quran surat 8 ayat 35 dikatakan bahwasanya saat mereka enggak diterima gitu oleh Allah gitu. Tapi itulah tugas daripada penyesat-penyesat kepada kita semua. Mereka itu diutus oleh antikris untuk menyesatkan kita semua. Makanya kunci supaya kita tidak bisa disesatkan oleh penyesat-penyesat. Penyesat ini diutus oleh antikris begitu. Yaitu kita harus mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan, karena hanya hubungan kita dengan Tuhan saja yang kita bisa kenal dengan Tuhan, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, dan kita bisa merasakan kuasa mukjizat dari Tuhan gitu. Makanya relasi yang disampaikan oleh Bapak Jaya ini luar biasa sekali. Ini adalah kunci sebenar inti daripada kita untuk hidup dalam Kristen gitu, supaya kita mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan gitu. Karena apa? Karena akhir hidup kita ya, tujuan kita ya kepada kerajaan Bapa di surga ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan, tidak mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan, ya Tuhan akan berkata, siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau gitu. Itulah yang dikatakan oleh ayat ini, bahwasanya dalam Matius 7 ini dikatakan memang banyak penyesat-penyesat, saudara terkasih. Makanya kita harus selalu hidup penuh dengan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jangan di saat kita senang gitu, kita Tuhan terima kasih engkau baik, engkau teramat baik, engkau luar biasa baik Tuhan. Tetapi ketika kita dihadapkan oleh cobaan, sakit penyakit, kita malah berkata Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Nah ini tanda-tanda orang-orang Kristen yang tidak mempunyai hubungan yang baik, relasi yang kuat dengan Tuhan gitu. Jadi banyak sekali orang Kristen yang seperti itu, di saat diberikan berkat yang luar biasa, berlimpah, mereka akan berdoa berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus semua luar biasa, Tuhan Yesus sayang kita semua. Tetapi ketika dihadapkan oleh ujian, mereka berkata, Tuhan, kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Gitu. Itulah ibaratnya yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita saat ini kita komitmen dalam diri kita, komitmen dalam iman kita, yuk kita perbaiki relasi yang kuat lagi dengan Tuhan, kita lebih kuat lagi berhubungan dengan Tuhan. Jangan pernah kita lepas daripada komunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan cara kita berdoa, membaca firman, lebih intim lagi dengan Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, Pak Jaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami nggak kuat kalau Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak MVP Raja Wali. Luar biasa sekali. Kita semakin diperlengkapi ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak MVP Raja Wali. Memang karunia seperti berbahasa roh, melakukan mukjizat, dan karunia-karunia yang lain, ingat itu adalah karunia. Apa itu karunia? Karunia itu kan pemberian Tuhan, berarti karunia, pemberian Tuhan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Beda dengan buah roh. Karunia roh dengan buah roh itu beda. Karunia roh itu artinya pemberian Tuhan kepada orang yang dikehendakinya. Tapi buah roh adalah hasil daripada relasi yang akrab manusia itu dengan Tuhannya. Itu tercipta yang namanya buah roh. Tapi karunia roh adalah pemberian Tuhan untuk memperlengkapi orang itu dalam pelayanannya. Jadi jangan diukur kerohanian seseorang dari karunia yang dimilikinya. Misalnya orang berbahasa roh menganggap bahwa saya yang paling rohani karena saya berbahasa roh. Namanya juga roh, berarti saya paling rohani, paling dekat dengan Tuhan. Belum tentu ya.
Belum tentu dengan orang yang tidak punya karunia berbahasa roh, dia lebih jauh daripada Tuhan, atau lebih dekat daripada Tuhan, daripada saudara. Karena karunia itu pemberian Tuhan kepada orang yang dikehendakinya, bertujuan untuk apa? Untuk memperlengkapi dia di dalam pelayanannya, seharusnya demikian. Tapi seringkali kan orang menyalahartikan hal ini, bahkan jemaat juga memandang, oh kalau orang itu sudah lakukan mukjizat, oh itu rohani, dekat sekali dengan Tuhan. Kalau orang itu sudah berbahasa roh, merinding-merinding kalau kita ada di sampingnya, itu udah dekat sekali dengan Tuhan. Ingat, itu karunia pemberian Tuhan, karunia Tuhan, ya karunia roh. Tapi kalau buah roh itu sudah pasti. Kalau orang punya buah roh, berarti itu hasil dari hubungannya dengan Tuhan. Itu orang dekat dengan Tuhan kalau dia berbuah. Jadi itu perlu dibedakan. Saya tidak antik dengan orang yang punya karunia, karena karunia itu banyak. Ada karunia untuk berbahasa roh, ada karunia untuk menafsirkannya, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk mengajar, macam-macam karunia. Dan tiap orang diberikan sesuai dengan apa yang diperlukan atau yang dikehendaki oleh Tuhan kepada setiap hamba-hambanya. Baik, terima kasih Pak MVP Raja Wali. Saya ke siapa yang belum nih? Pak Pri ya. Shalom Pak Pri. Halo Mbak. Ya, silakan Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Ya. Baru sekali ini gabung saya Pak. Tadi saya udah nyimak baik, lama Pak. Boleh Pak, apa yang mau disampaikan boleh? Iya, nyimak lama saya Pak, cuman saya memberanikan diri untuk gabung. Ya. Oh baik. Ini temanya tentang terima kasih Pak Pri. Tuhan Pak ya. Ya. Iya benar, ya. Membangun relasi dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sebagai orang Indonesia Pak ya, masyarakat kita secara umum adalah masyarakat yang religius. Itu poin pertama yang bisa saya ambil. Tapi bagaimana kita bisa membangun relasi dan berhubungan dengan Tuhan, dengan keberagaman agama itu sendiri, tergantung individunya. Saya salah satu orang yang cukup lama mencari Tuhan dalam pencarian atau observasi. Puji Tuhan, saya menemukan yang baru di Kristen ini. Pada akhirnya baru saya paham bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selama ini saya anggap manusia. Jadi membaca tema dari relasi, bagaimana membangun relasi dengan Tuhan, artinya itu hal yang tidak mudah, Pak. Harus diawali oleh rasa percaya dulu. Percaya dan memahami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah firman. Kalau kita tanpa percaya tidak bisa, Pak. Kalau setelah percaya, baru kita membangun keimanan. Membangun fondasi keimanan. Supaya kita tidak goyah. Banyak orang yang pindah dari keyakinan A ke B itu karena keimanannya atau fondasi keimanan gampang goyah, belum kuat. Gitu Pak, jadi fondasi relasi membangun Tuhan itu harus didasari oleh fondasi keimanan yang kuat. Jelas bahwa di Yohanes itu disebutkan, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus membangun fondasi keimanan dan terus belajar. Tadi Bapak Jaya tadi menyinggung tentang karakter. Ketika kita memberitakan kebenaran, tentunya itu tidak cukup. Harus diimbangi oleh perbuatan dan karakter itu sendiri. Kalau kita sudah memilih bahwa kita menjadi sesuatu hal yang dipilih, dan kita ada terjadi transformasi terhadap diri kita, berarti perbuatan kita juga harus bisa berubah, bisa jauh lebih baik melakukan firman-Nya. Itu Pak kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pri, luar biasa ya. Terima kasih tanggapannya. Sekarang ke Pak Hasan. Shalom Pak Hasan. Shalom, shalom. Shalom, semangat pagi ya, silakan, Pak
Pak Jaya ya dan kawan-kawan semua. Ya, ini topiknya sangat menarik ya. Jadi relasi itu adalah inti daripada kekristenan. Ya, kita tidak, kalau tanpa relasi dengan Tuhan, berarti sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ya, jadi apa ya? Kalau kita lihat kenapa orang bisa jadi murtad, bukan murtad, mualaf, karena mereka tidak punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Mungkin mereka tahu Tuhan Yesus, ya, hanya sebatas tahu. Seperti contoh, kalau kita ditanya, tahu nggak Jokowi? Oh, tahu dong, dia Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan berikut, tapi kenal nggak dengan Jokowi? Kenal nggak? Nah, kalau kenal itu lebih dalam lagi, lebih dalam pengertian apa? Hobinya apa? Ya kan, kesukaannya apa, atau makanan favoritnya apa, maaf cakap ya, pakaian dalam kesukaannya apa. Nah, itu apa, kenal ya. Nah, jadi di sini seringkali orang kejebak kenapa? Oh, saya Kristen. Di mana? Di KTP. Di mana? Ketika saya sudah menginjak berulang kali kalau masuk gereja Kristen. Bukan itu. Itu bukan itu sesungguhnya, tapi kekristenan sesungguhnya adalah relasi, ya. Nah, bicara relasi tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh hambanya ya, Pendeta Jaya Inspirasi. Jadi gini, kalau bicara soal relasi simple, tadi sudah disampaikan contoh, anak kita nggak perlu pikir nanti saya di sekolah enggak ya, kalau saya sekolah dibayar nggak perlu, karena semua sudah otomatis lah gitu ya, karena ada bapak gitu ya, kita sebagai bapak terhadap anak-anak kita. Demikian juga kita gitu. Ya, jadi persoalan kita sebagai anaknya atau orang percaya pada dia, kita sadar nggak? Kita sudah memberikan privilege yang demikian. Nah, gitu kan. Nah, sebagai contoh cerita tentang anak yang hilang. Nah, pertanyaannya tentang anak yang hilang itu sebenarnya yang hilang siapa? Yang sulung atau yang bungsu? Kalau kita baca kisah ceritanya, kita akan berkata, oh, yang si bungsu itu anak yang hilang. Ya, kenapa hilangnya? Ya, dia minta bagian hartanya, kemudian dia jual, dia pergi berfoya-foya habis-habisan, sehingga nggak ada lagi untuk makan dan sebagainya, dia balik lagi hilang. Betul. Tapi sebenarnya dua-duanya hilang. Anak sulung juga hilang. Kenapa hilang? Ketika adiknya kembali, ya, bapaknya dengan senang sekali, yang hilang sudah kembali, terus dipestakan, dirayakan, dia jadi susah hati, ya, dia protes sama bapaknya, dia bilang begini, Bapak, aku sudah bersama-sama dengan engkau, ya, aku tidak pernah melakukan hal yang tidak Bapak senangin, tapi kenapa si bungsu udah habiskan foya-foyakan harta Bapak, ya sekarang pulang, Bapak potong domba yang paling tambun, sedangkan saya satu pun tidak. Ya, terus apa kata bapaknya? Ya, engkau kan bersama-sama dengan aku. Yang aku miliki juga engkau miliki. Ya kalau engkau mau potong satu, mau potong 10, tinggal potong aja. Nah, ini kira-kira gambaran kekristenan kita. Si sulung tidak paham bahwa apa yang bapaknya punya, dia miliki gitu loh. Ya, karena apa? Karena tidak ada relasinya di situ. Jadi dalam perkara ini kita mesti pastikan, ya, kita memiliki dasar pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, pengenalan yang benar akan Tuhan itu sudah tentu segala keberadaan Tuhan kita, ya, Bapa kita gitu loh. Segala keberadaan dia dan segala kekayaan dia dan apa sih yang dia inginkan, dia rindukan, dia harapkan dari setiap kita sebagai anak-anaknya. Itu yang pertama, ya, dasar pengenalan yang benar akan Tuhan. Kedua, miliki roh yang takut akan Tuhan. Nah, roh yang takut akan Tuhan artinya gini, karena kita menjunjung tinggi, ya, menjunjung tinggi nama baik Bapa, sehingga apapun kita lakukan, oh iya ya, gue lakukan ini, waduh ini gimana Bapak gue disenangkan atau tidak, roh takut akan Tuhan. Nah, ketiga, kita mesti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan atau perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ya. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu sangat penting sekali,
Ya, kenapa? Karena kalau tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, tidak akan bertahan sampai kesudahannya. Contoh hari-hari ini yang mengaku dirinya mualaf. Saya mau katakan, mereka sesungguhnya tidak pernah mempunyai perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi selama ini apa yang mereka lakukan bolak-balik ke gereja. Sebagai contoh lah, ada salah satu ya teman kita ya, dia tuh anak pendeta, ya sekolah minggu, guru sekolah minggu, ya kan. Kemudian ada kesempatan dia sebagai presenter di TV, televisi, dan dia pemain sinetron. Sekitar umur 20, 21 dia jadi mualaf, menikah. Nah, saya tanya dia, kira-kira sebelum Anda jadi mualaf gimana? Anda pernah nggak alami Yesus secara pribadi? Tidak, biasa saja, itu problem. Ya, makanya hari-hari ini kita mesti pastikan, kita jangan bangga, oh saya Kristen, KTP gede-gede Kristen, salib digantung gede-gede Kristen, itu tidak jadi jaminan. Ya, tapi pastikan pertama Yesus ada dalam hati setiap kita. Ya, itu kalau sudah Yesus ada di hati setiap kita, di Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya. Nah, ini bicara kalau yang belum ya terima Yesus. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, apa kata Tuhan? Aku akan masuk mendapatkannya. Ya, aku akan masuk mendapatkannya. Aku bahkan bersama-sama dengan ia dan ia bersama-sama dengan aku. Katakan sekarang gini, saya datang ke rumah Pak Jaya. Saya tok, Pak Jaya buka. Oh, ini Asam Tantri. Ya, apakah cuma bengong-bengong? Tentu tidak, silakan masuk. Nah, sudah masuk, apakah cuma hanya berdiri saja? Pasti Pak Jaya, oh silakan duduk. Ya kan? Apakah cuma duduk saja? Nah, itulah terjadi satu relasi, ya, hubungan, interaksi. Itu yang Tuhan kehendaki dan rindukan dalam hidup setiap kita. Jadi topik pagi hari ini sangat menarik sekali. Kita harus tingkatkan, ya, kita harus tingkatkan hubungan relasi kita dengan Tuhan kita. Ya, kalau tidak percaya, kita pasti akan hilang. Makanya saya selalu ingat dengan Matius pasal 24 ayat 13. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Ya. Nah, kuncinya yaitu hubungan. Nah, kemudian di Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau bertahan setia sampai mati. Ya. Aku akan berikan kepadamu mahkota kehidupan, bukan yang lain-lain. Ya, jadi kuncinya di sana. Jadi memang relasi itu kunci utama supaya kita bisa tetap kuat di hadapan Tuhan, kita bisa bertahan di hadapan Tuhan. Sebagai contoh lagi yang 3, yang ini ya, yang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, kenapa mereka bisa begitu luar biasa? Di pasal 3 17 18. Ya kan, disuruh menyembah patung yang dibuat oleh raja. Nah, terus dia bilang gini, meskipun ya Tuhan yang kami sembah tidak bisa menolong kami tidak akan menyembah patung buatanmu. Nah, kenapa hal itu bisa mereka miliki? Karena mereka mempunyai relasi. Ya, relasi yang kuat dengan Tuhannya. Dengan kata lain, mereka tahu siapa Tuhannya. Ya, saya pikir itu saja sementara Pak Jaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Barangkali waktu yang harus memisahkan kita ya, ini sudah 1,5 jam hampir. Dan wah, Ibu Uti baru masuk dari keluar lagi. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Sebelumnya, pada intinya bahwa saya mau mengajak kita semua, mari kita kembali membangun relasi dengan Tuhan, karena itu sangat penting dalam kehidupan ini. Baik, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Saya akan memandu kita. Pak Gunawan, Shalom Pak Gunawan. Ya, shalom. Ya, baik Pak. Bapak minta doa untuk mendoakan bagian pokok doa yang pertama, bisa Pak ya? Bangsa dan negara ya. Iya, betul. Lalu Pak Wahyu Ilahi, Shalom Pak. Ya, shalom. Ya, Bapak berdoa untuk gereja dan para Kristuber, lalu nanti saya doakan pokok doa yang ketiga sekaligus untuk mengakhiri kita. Silakan Pak Gunawan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan,
awal pertengahan sampai kami memasuki akhir dari acara ini. Tuhan, Kau yang memimpin semuanya. Terima kasih semuanya. Kami berdoa untuk bangsa, negara, di mana Indonesia adalah anugerah diberi oleh Engkau, Pancasila, sehingga kami harus benar-benar taat ya Tuhan atas pemerintahan di bumi Indonesia, karena pemerintah adalah wakil daripada Engkau Tuhan. Kami harus juga taat Bapa, dan diberkatilah pemerintahan yang tertinggi, presiden, wakil, para jajaran-jajaran menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai RT RW ya Tuhan. Beri hikmat mereka bagaimana supaya memimpin seadil-adilnya, dan Kau juga memberkati tanah, air tanahnya, udaranya, supaya menumbuhkan tanaman-tanaman yang berbuah-buah dan untuk makanan di negeri Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk Pak KC Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kepada penyidik, sampai nanti ke jaksa ataupun hakim, supaya dia itu mempunyai hati yang seadil-adilnya, tanpa mendengarkan atau ditekan atau didesak oleh kaum mayoritas Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Yaya Waloni, berkati dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat selama ini, menghujat, mungkin dia hanya menghujat melalui mulutnya saja, tapi jauh dari sana hatinya masih mengingat Engkau Tuhan, hatinya masih tersimpan benih-benih firman kebenaran yang daripada Engkau. Biarlah melalui gurun yang dia alami, melalui pencobaan masalah ini, dia bisa sadar dan kembali kepada Engkau Tuhan, dan pengampunan pasti diterima oleh dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh berkati kesehatannya juga, keluarganya juga dari Yaya Waloni, Kau berkati juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, biarlah gereja-gereja ini menjadi jawaban, gereja-gereja ini semakin bersatu untuk memuliakan nama Tuhan, karena gereja adalah tempat di mana kami harus berkumpul, kami harus belajar, kami harus membangun hubungan Tuhan dengan Engkau. Kami percaya Bapa, melalui gereja-gerejamu, lawatanmu di Indonesia akan terjadi Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus melalui YouTuber-YouTuber Tuhan, Kristuber-Kristuber Tuhan, untuk mereka bersatu Tuhan. Pada saat itu Tuhan, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Engkau, untuk kehadiran-Mu, untuk kelahiran-Mu Tuhan. Maka Kristuber-Kristuber saat ini mempersiapkan jalan Tuhan untuk Tuhan baru, untuk Roh Kudus-Mu bekerja atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk para Kristuber sebagai pendobrak, sebagai orang-orang mempersiapkan jalan untuk Tuhan-Tuhan itu-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan Engkau bekali Tuhan. Mereka senantiasa membangun hubungan yang intim Tuhan, karena apa yang dia kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk jiwa-jiwa yang ingin Engkau selamatkan Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, melalui Kristuber-Kristuber ini, melalui YouTuber-YouTuber ini Tuhan, kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu akan semakin kami tinggikan, akan semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, persiapkan kami, persiapkan anak-anak-Mu, persiapkan Kristuber-Kristuber yang ada ini Tuhan,
untuk mereka semakin kuat, untuk Engkau lengkapi Tuhan dengan kuat kuasa roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kesatuan kami hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu, kebersamaan kami hanya untuk kehormatan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami semakin dikuatkan, kami semakin diperlengkapi, dan kami semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk satu komunitas ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Kami bersyukur wadah ini boleh menjadi sebuah sarana di dalam pemberitaan firman Tuhan dan mengabarkan kabar sukacita kebaikan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang pakai ASKRI ini supaya dapat berkontribusi positif dalam pertumbuhan iman jemaat-Mu dan juga berkontribusi di dalam membangun bangsa dan kemajuan negara ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap para pengurus yang ada, Pak Heri dan semua jajaran yang ada di ASKRI ini Tuhan berkati, berikan hikmat supaya setiap apapun kegiatan yang dilakukan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari teman-teman sekalian kita mengangkat tangan kita terima berkat daripadanya. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang memimpin kita, mengarahkan kita, membawa kita kepada kebenarannya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin.